Pemirsa, putusan atas permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres dijadwalkan akan diputuskan oleh MK pada hari ini, Senin 16 Oktober 2023. Ya, namun arah putusan sudah terlihat dengan melalui sinyal-sinyal politik selama sepekan terakhir. Dukungan serentak pada putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto menggema. Putusan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden disebut rawan konflik kepentingan. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai putusan atas permohonan batas usia Capres dan Cawapres yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi merupakan ujian bagi MK dalam menjaga marwah penjaga konstitusi. Jika putusan nantinya mengabulkan permohonan batas usia Capres dan Cawapres dan Gibran Rakabuming Raka maju menjadi Cawapres, maka mengindikasikan kebenaran apa yang menjadi kekhawatiran publik. Yang harus dipahami memang bukan sekedar apakah ada hubungan keluarga atau tidak. Masalahnya perkara yang ini sangat signifikan nanti maknanya bagi demokrasi Indonesia. Bukan cuma bagi Gibran atau Prabowo atau yang lainnya, tapi bagi demokrasi Indonesia. Kalau misalnya terjadi makin kelihatan benturan kepentingannya, putusan yang hari Senin nanti mungkin akan dikabulkan sehingga diturunkan usia cawapresnya menjadi 35 atau misalnya dibikin kalimat misalnya atau pernah menjabat jabatan wali kota sebelumnya, maka akan semakin terang situasinya bahwa ada benturan kepentingan yang luar biasa. Sementara itu, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Marwarar Siahaan mengatakan, jika benar MK mengabulkan putusan atas permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres hari ini, demi memuluskan langkah Gibran, maka seharusnya paman dari Gibran yang merupakan Ketua Hakim MK, Anwar Usman, harus mengundurkan diri. Hal ini sekaligus untuk menjaga independensi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kalau dari sudut rumus bahwa putusan MK begitu diumumkan, tentu dia langsung mengikat. Oleh karena itu tidak ada istilah bahwa dia akan ke depan lagi. Tetapi dia tetap ke depan karena memang pemilu masih dalam proses begitu. Tetapi barangkali saya sambung dulu yang disebutkan Pak Ferry tadi. Kalau saya lihat apa yang terjadi dengan konsensus pemerintah dengan DPR menyerahkan kepada MK, kita sudah melihat ada indikator di sini bahwa memang diharapkan MK akan melakukan atau membuat putusan yang diharapkan itu. Tetapi di sisi lain, saya tidak melihat sebenarnya begitu, tetapi banyak suara mengatakan ini adalah untuk kepentingan daripada Gibran. Maka sebenarnya dari sudut etik yang berlaku universal, kalau betul ada kepentingan keponakan daripada seorang ketua MK itu, seharusnya secara kode etik yang merupakan prinsip dasar untuk menjaga independensi dan imparsialitas lembaga, maka dia seharusnya mengundurkan diri kalau itu benar. Nah, kalau benar lagi nanti bahwa itu adalah merupakan suatu pintu masuk untuk keponakan daripada ketua MK, saya khawatir bahwa MK ya seperti di beberapa tempat itu sudah perlu dibubarkan kan? Karena bukan itu yang kita inginkan. Apalagi kode etik yang dibentuk oleh MK itu jelas betul dia bahwa keadilan itu hanya boleh diperoleh karena memang ada independensi dan imparsialitas. Sinyal dukungan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres semakin kencang dengan kehadirannya di Rakernas Projo. Gibran hadir di tengah isu menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto yang baru saja resmi didukung Projo jadi Capres 2024. Ketua Umum Projo, Budi Ari, enggan menjawab tegas apakah pihaknya akan mengusulkan Gibran sebagai Cawapres Prabowo. Cawapres itu kan haknya partai politik atau gabungan partai politik. Kami paling hanya usul. Kan yang boleh mencalonkan partai politik atau partai politik. Kami kan Projo Ormas, organisasi masyarakat. Sudah di sini. Ya pokoknya ada beberapa nama lah. Siapa aja, seperti yang Siapa aja, Pak? Siapa? Ya nggak usah nama itu, ya udah disebutin nama Pak Panel Baris waktu itu di media kan ada 3 nama. Ya itu aja lah. Laki-laki atau perempuan, Pak? Penegas lagi, Bang. Laki-laki. Umurnya Pak 35 atau? Nggak usah. Nanti tunggu aja.
Sebelumnya, Prabowo menerima usul untuk menjadikan Gibran sebagai calon wakil presidennya. Menurutnya, usia Gibran tidak jadi masalah apabila hal tersebut adalah kehendak rakyat. Itu pernyataan dari bawah ya kita catat, tapi saya sudah katakan ini keputusan harus dengan semua ketua partai koalisi. Pak, tapi apakah nggak dirasa Pak Apakah tidak dirasa terlalu muda Pak Gibran sebagai cawapres Pak? Iya, maksudnya kayak pengalaman juga masih minim gitu loh Pak, Mas Gibran ini. Apakah tidak dirasa Terlalu muda dan masih. Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda sendiri dengar jangan mana. Ya. Setelah putusan MK dibahas bersama Kim. Iya dong, kita tunggu di MK. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendry Satrio, mengatakan bila putusan MK tentang batas usia dikabulkan dan hal itu dimanfaatkan oleh bakal Capres Prabowo Subianto untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, maka langkah tersebut diduga bisa melahirkan Orde Baru Jilid 2. Jadi hal-hal itu ya nanti kita siap saja kalau misalnya besok MK ada keputusan tentang diperbolehkannya misalnya orang yang ciri-cirinya mirip dengan Mas Gibran itu menjadi cawapres, dan kemudian bila Pak Prabowo memilih cawapresnya, kita bisa menduga bahwa Pak Prabowo mempersiapkan Orde Baru Jilid 2 yang artinya nepotisme dibiarkan, kolusi coba ditumbuhkan. Wah, ini kan tidak melanggar aturan, tidak melanggar undang-undang. Iya, Pak Soeharto pada saat dilantik juga nggak melanggar undang-undang. Dia juga nggak melanggar peraturan. Tapi akhirnya dia bisa 32 tahun berkuasa. Jadi jangan berlindung dari aturan dilanggar atau tidak. Tapi gunakanlah rasa, gunakanlah kepatutan, gunakanlah pikiran, ini wajar atau tidak. Momen Presiden Joko Widodo 8 kali memukul gong dalam acara Rakernas Projo pun menjadi sorotan. Sejumlah pihak menilai angka 8 menjadi sinyal arah dukungan Joko Widodo untuk Pilpres 2024. Tapi dalam pidatonya, Presiden mengatakan tidak mau terburu-buru menyebut nama. Jadi siapa yang kita pilih nanti sabar dulu. Ya, sabar. Jadi jangan mendesak-desak untuk hari ini saya ngomong siapa. Karena juga orangnya nggak ada di sini. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.